Kalau di rumah sakit biasanya dirobek kan begini ya. Ya. Nah, kita kan nggak lakukan seperti itu karena kita sayang nih sama kulitnya dia. Jadi nanti epidermis di atas ini dengan yang di dalam tuh saling melindungi mereka. Tapi kita bantu karena kasusnya udah stadium 1 ini. Yang di luar, yang di dalam kemungkinan 2 atau 3 kita nggak tahu kan. Kalau Ya. dia kena otot berarti dia ketiga gitu. Udah penuh banget gitu ya. Iya, sampai tembus itu pomnya, Bu. Oke, sampai tembus formnya. Jadi saran saya, kalau untuk luka-luka yang seperti ini, kita harus drainase. Mungkin kalau di rumah sakit, orang bilangnya pakai apa namanya, drain handscoon gitu ya. Terus di sini dilobang-lobangin gitu sama dokternya di rumah sakit. Nah itu sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Jadi kayak masuk yang robek di sini, kasih mesh, itu salah satu cara buat drainase. Benar nggak? Iya, Tapi kan melukai lagi. Nutup nggak yang di sini? belum nutup waktu itu, Bu. Belum nutup. Sekarang udah nutup. Ya, sekarang pasiennya kan ya rujuk ke rumah sakit karena takut apa lisis tendonnya ke yang di bawah dengan yang di bawah, yang di atas. Oh, padahal sih nggak usah takut lisis, nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi ini kelihatan Oh, saya buatin dulu lubang. Jadi saya rencanakan ini di drainase dengan menggunakan kantong stoma. Kantong stoma banyak macamnya ya. Kantong stoma tuh banyak macamnya. Nggak bisa lihat sini. Ya, kantong stoma banyak macamnya. Jadi kasih bikin dulu blaknya. Terus kemudian ini ada kantong stoma. Bagusnya sih yang clear. Clear itu artinya kelihatan. Ya, kelihatan. Jadi kita kelihatan dalamnya. Oke, Mas? ya, Terus, Bu. Ya. kita tempel. Nanti kita rencana kita begini nih caranya. Karena pasiennya bisa jalan Bisa, kan? bisa. Nah, jadi kita lubangin sesuai dengan lubangnya. Yang sudah kita mold. Yang sudah kita gambar tadi ya. Oke, agak dibesarkan sedikit, nggak apa-apa. Karena sikutnya merembet. Terus kemudian kita gunting. Jadi ini kan kayak bukaan ya, di bawah tuh bukaan, jadi kayak stoma juga sih sebenarnya. Cuman ini bukan stoma tapi drainase. Jadi kita butuhkan adalah cairan harus keluar banyak. Oke, gini ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, pasiennya jalan ya, ingat pasiennya jalan. Jadi kita buka setengah dulu. Ya, lembut dia, isinya hidrokoloid. Jadi di sini juga dilindungi. Setelah dicuci ya, jangan lupa cuci pakai sabun. Udah tahu ya kalau kita sudah punya sabun baru ya? Ya. Ya, sabun lama cuma sudah dikemas baru ya, Bu Evi ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Dua-duanya dipakai boleh, pilih salah satu mana yang pasiennya bisa afford. Tujuannya untuk pencucian lebih bersih ya. Terus kemudian kita bisa drainase bersihkan juga pakai lihat Sandy. Ini semua nih daerah-daerah yang sudah kita kasih tanda. Karena pasiennya bisa jalan, jadi begini ya naruhnya. Oke, kita bisa kelihatan di sini nih. Ada beberapa produk stoma itu juga ada di SLT, jadi dokter tahu. Kalau misalnya berlekuk nih di sekitar pinggir, itu boleh dipotong-potong pinggirnya gini. Tapi jangan sampai gunting ke Kantong kita stoma. potong ya, potong-potong begini nih supaya nempel dia. Oke, nih ya, kelihatan ya, supaya Ya, Bu. nempel. Bawahnya juga kita lihat, semuanya rapi. Lihat di dalam. Jadi kita harapan kita pada saat Bapak lagi pencet gitu atau keluarganya pencet di rumah, dia akan tertampung di sini. Kalau ini penuh isi cairan, tinggal buka aja. Nah, tinggal buka aja cairannya.
Tutup lagi boleh, atau cuci lagi dengan air, terus buang airnya, terus tutup lagi. Kebayang nggak Bapak? Kebayang, Bu. Kebayang. Satu nih ya, triknya untuk drainase. Jadi kita bikin drain. Terus yang kedua, yang setelah dicuci ini semua, setelah dicuci, ini kita oleskan. Aku nggak dikasih handphone, nggak boleh. Oh ada ya, sorry. Minta mikronya lagi. Ya, jadi kita bisa kasih handscool. Ini ya, kita kasih handscool. Apa sih kasih handscool? Saya kasih metcovazim, rata ya. Kita kalau masih metcovazim banyak nggak, Pak Sul? Ya, tebal, Bu. Di mana? Di luka kan? Di sininya dikasih nggak? Iya, Bu. Di dalam juga saya masukkan pakai sepet. Kemudian yang di permukaannya ini saya salep juga seperti Bu ini. Oh, oke. Jadi nanti yang di dalam nggak usah lagi, Pak. Oh, Kenapa nggak usah lagi? Karena di dalam itu kan sudah moist ya, sudah lembab ya. iya. Jadi kita bantu dari atas aja untuk mempertahankan kelembapan. Semua ya, agak tebal gitu. Terus habis itu kita pakai masih ingat ini apa namanya? Cotton wool. Ini paha orang. Nah, kita tutup dulu. Terbayang? Bayang, Bu. Jadi kita ada penekanan di sini, Pak. Hmm. Jadi kita nggak paksa ya. Jadi nanti kalau misalnya, ini kan kita stimulasi panas di sini ya. Ya. Pada saat kita stimulasi panas, harapannya adalah yang di dalam tuh otolisis dia mencair. Pada saat dia mencair, dia tertampung ke kantong stoma. Simpel nggak? Simpel, Bu. Simpel. Jadi nggak usah dimasuk-masukin lagi. Nanti kalau dimasuk-masukin, dia nggak akan ada proses penyembuhan. Gini Iya. aja, terus di atasnya biasa 2 layers aja. Ya, nggak masuk pahanya. Ini, jadi kalau misalnya di rumah nih, di rumah pasiennya dianjurin, kan dia kan ngeri kalau misalnya mencet-mencet lukanya kan. Kan kalau kayak begini nih, Mas, lembab Iya. dia ya. Iya, Dok. Lembab ya, lembab dia tertutup. Oke, ini buat pegangan. Nah, bisa aja nggak apa-apa. Terus difiksasi ya. Terus di rumah, pasien tuh bisa pencet sendiri ya nggak? Iya, betul. Jadi nanti pas lagi ketemu sama Pak Su, kalau ada jaringan yang warnanya kuning apa segala macam, dia akan keluar sendiri di sini nih. Jadi kita nggak paksa. Dia akan keluar sendiri di sini. Terus kita ngeliatnya kemana di sini bisa. Oh, udah banyak nih keluar. Terus kita bisa cek ada perdarahan atau enggak dan lain sebagainya. Di sini pun kita bisa tahu berapa cairan yang keluar, berapa banyak nanti kita bisa tampung. Dapat masukannya, Pak? Masuk, Bu. Jadi ada pertanyaan nggak? Ya. Jadi optiselnya itu mubazir, Bu. Ya saya masuki kan hancur dia, Bu. Iya, kalau hancur terus nanti nggak, kalau hancur kan susah kita mau ambil. Iya, ngambilnya putus-putus ya. Terus begitu kita irigasi dan lain sebagainya. Iya. Nggak simpel banget kan? Iya. Iya. Terus kemudian kita nggak usah takut di sininya, di sininya kita nggak kasih apa-apa, nggak perlu. Karena ini kan sudah ditutup sama dressing juga. Ini kan juga dressing, jadi kita nggak perlu terlalu maksa. Jadi cukup modelnya seperti ini aja. Clear? Clear, Bu. Ya, siap. Bapak Ibu yang lain clear? Gede banget nih pasiennya, Pak. Pertanyaannya itu kantong stomanya untuk perawatan berikutnya langsung diganti baru lagi ya? Oh iya, kalau udah rusak ganti baru lagi. Jadi ini pasiennya nggak mesti harus 2-3 hari datang. Ini bisa lebih lama datangnya nih Pak, bisa 5 hari ya. Kurang lebih. Jadi kantong stoma bisa dipakai kurang lebih sekitar 5 harian. Jadi kan kita lihat tuh,
pasiennya juga kita ajarin cara pembersihannya supaya kuman-kumannya nggak masuk di situ. Kita bisa semprotkan juga PHMB masuk di situ boleh, HOCl boleh masuk di situ. Tapi model seperti ini berarti kita bikin drainase, ya. Jadi kita Iya, bikin drainase. Coba Bu Evi. Coba pasiennya jalan Bu Evi. Oke, kita lihat ya. Jadi pasiennya bisa jalan ya Pak? bisa Bu. Nah, enak kan dia kalau kayak gini ya. Iya, Ini iya. juga terfiksasi. Ini kan juga saya fiksasi di bawahnya. Oke? Jadi kemarin itu jaringan yang di sisi itu apa Bu Yoyo? Itu memang Banyak. apa namanya, jaringan nekrosis yang ada di dalam, Pak. Memang seperti itu bentuknya. Aku Iya. kalau dengar tuh saya tahu project di dalam. Jadi memang dia akan lisis dengan sendirinya. Jadi memang kondisi dari lukanya itu sendiri yang bikin jaringan nekrosis di dalam itu keluar semua. Jadi sebenarnya nggak usah takut. Kemungkinan otot-otot pada turun semua nggak mungkin, karena dia akan lisis dengan sendirinya. Udah dimakan sama kuman di dalam, Pak. Iya, iya, Ada iya. kultur nggak? Ada kultur nggak? Nggak ada Bu, karena di kami kan di kota kecil. Oke, ya nggak apa-apa sih kalau nggak di kultur juga nggak masalah. Cuman maksud Iya. saya model seperti ini sudah biasa kita lakukan dan ini cara yang paling mudah dan paling gampang. Iya Bu. Sip, Ya, terima kasih ilmunya Bu. Sami-sami. Sukses Pak. Nanti kita Makasih, evaluasi Bu. lagi ya. Iya ya Bu. Nextnya ya. Ya. Ya, sip. Kedua Bu, ada pertanyaan lagi? Kan tadi itu sebenarnya ada yang bertanya tentang apakah silver itu tetap akan digunakan atau bagaimana? Lembaran pakai yang silver yang lembaran atau silver yang paste pasta atau silver yang gel Oke. atau silver dan lain-lain. Jadi karena kasus ini bentuknya tunneling ya. Ini ada satu kasus namanya ada goa, ada undermining, ada tunneling. Bentuknya tunnel ya, panjang dia. Jadi kalau kita memasukkan benda asing ke dalam, justru akan menimbulkan masalah baru. Masalah barunya apa? Tubuh akan mengeluarkan sendiri, sudah akan menjadi lebih banyak. Jadi kapan kita pakai model yang seperti ini? Kalau cairan sudah tunnelingnya sudah makin turun, makin pendek. Ini lama-lama makin pendek sendiri nanti itu. Yang tadi sepanjang itu tuh makin lama kalau jaringan nekrosisnya udah luruh, yang di dalam ya kan kita nggak kelihatan jaringan nekrosisnya karena kita nggak buka kan, tapi kita percaya bahwa dengan konsep autolisis tadi dia akan turun sendiri. Nanti kalau udah turun sendiri itu granulasi yang merah dengan yang merah tuh akan merapat, jadi makin lama tuh akan kerut, makin lama makin dangkal, makin dangkal, makin dangkal. Jadi tunnelingnya yang tadi panjang sampai setengah paha itu lama-lama akan turun sendiri sampai batas lutut. Nanti kalau sudah sampai batas lutut udah di lukanya sendiri udah gampang. Kalau mau pakai modern dressing yang seperti biasa lagi lakukan aja. Pakai meclofazine yang silver juga boleh, meclofazine biasa juga boleh, ya tergantung. Sudah masih banyak, kalau udah nggak banyak ya yang biasa aja, yang reguler boleh. Tapi jangan lupa setiap tindakan harus pencucian terus ya. Takutnya nanti cuma dressing aja nih karena saya nggak terlalu concern cara nyucinya dan lain sebagainya. Tapi harus semua pencucian harus penting sekali karena kita menghindari tadi ya kontaminasi, bakteri dan lain sebagainya. Ya. Yang nomor 2 ada yang bersangkutan. Kalau ada yang bersangkutan kan enak. Kalau nggak ada berarti nggak usah. Yang kedua itu dari Cinere ya. Iya. Boleh mungkin ibu yang punya akses ya dari Cinere boleh say hi dulu. Tapi sebelum itu tadi ini masih ada pertanyaan Bu Ida terkait dengan kalau meclofazine itu kan tadi dioles di atas. Itu fungsinya apa? Efektif atau enggak? Terus kalau misalnya dimasukin ke dalam menggunakan squid apa boleh? Dan duanya apa menyatu, Bu? Oke. Ramai ya pertanyaannya. Jadi tujuan kita oleskan di atas, kita taruh di atas ini ya. Udah pernah nyobain sendiri nggak? Meclofazine taruh di kulitnya sendiri. Cobain deh taruh di kulitnya, terus kemudian apa namanya terus kalian bungkus. Pertama kali itu kan ada efek rasa dingin ya. Terus kemudian pada saat dibalut itu yang kita butuhkan adalah rasa hangat.
Yang perlu dipahami juga sama kawan-kawan semuanya, pada saat bengkak seperti kasus yang tadi, itu dengan sendirinya kulit itu sudah jadi stadium 1. Terus kemudian kan dia terpisah nih di dalam karena ada tunneling ya, ke dalam gitu, ada tunneling. Terpisah ya dia antara jaringan yang di atas sama jaringan yang di bawah. Nah di tengah-tengah ini kemungkinan yang paling banyak itu ada cairan. Terus ada jaringan-jaringan nekrosis entah dari mana itu ya. Pokoknya yang nggak disukai sama tubuh tuh itu sisa-sisa tuh masih banyak di situ. Nah itu yang nggak mau lepas. Nah gimana cara ngelepasnya? Cara ngelepasnya kita nggak usah manipulasi. Kalau kelihatan kita bisa manipulasi, artinya ditaruh dressing, ditutup dan lain sebagainya. Tapi kalau di dalam, dressingnya siapa? Dressingnya tubuhnya sendiri. Kan masih ada kulit di atasnya. Jadi kalau masih ada kulit di atasnya, kita nggak usah merusak. Biar aja kulit di atasnya yang menutup kulit di bawahnya, ya. Lapisan di bawahnya. Jadi kalau di atas masih ada epidermis, masih ada dermisnya, itu masih ada dermisnya karena tunneling ya. Ya udah biarkan aja dermisnya yang menutup lapisan di bawahnya. Terus gimana caranya kita supaya dia meraket? Kalau kita biarin dia di luar tidak kita apa-apakan, nanti dia kan karena sudah lepas, jadi dia mudah goyang ya. Istilahnya apa ya kalau goyang tuh, viability-nya tuh dia, apa gue bilangnya? Dia lebih fleksibel gitu ya, kemana-mana gitu. Karena dia mudah diangkat, jadi cairan gampang masuk. Tujuannya cairan tuh ngapain sih? Bikin fix dia. Oke, paham ya? Jadi kalau gitu gimana caranya supaya bikin fix kalau kita mau buang seluruh cairannya? Pada saat cairan dibuang kan kosong tuh, habis ya, kosong. Nah terus kalau kita atasnya nggak kita ikat, nggak kita fiksasi, itu dia akan bergerak-gerak. Nah pada saat dia bergerak-gerak dengan sendirinya dia akan terisi cairan di dalam. Paham ya? Nah kemudian kita iseng nih ngasih dressing di dalamnya, itu nggak berguna sama sekali karena dia sudah lembab. Kalau dia sudah lembab, kita nggak butuh dressing apa-apa. Jadi cara dressingnya gimana? Kita taruh di luar aja. Supaya apa? Supaya tidak terjadi friksi dan bikin kehangatan di luar. Kan kalau dipencet-pencet tapi nggak ada penghalangnya, itu bisa bikin iritasi di kulitnya yang sehat. Yang tadinya sehat jadi nggak sehat gitu. Jadi kita lindungi aja dulu. Nah, dilindungi, terus supaya memudahkan kita juga sama si pasien di rumah. Boleh, Bu? Sini. Jadi pada saat pasien mau lakukan massage misalnya gitu di rumah, kan dia enak, tenang. Terus kulitnya yang tadi terpisah antara jaringan di atas sama jaringan yang di dalam, itu dia fix, kuat. Kalau udah merah sama merah, nanti dia akan merapat dengan sendirinya. Kalau masih ada cairan di dalam, dia nggak akan merapat. Nah dengan seperti ini, kita terfiksasi itu. Berarti cairannya kan makin sedikit. Kalau cairannya makin sedikit, lama-lama dia akan merapat dengan sendirinya. Bayang nggak maksud saya? Mudah-mudahan terbayang ya. Nanti mungkin akan ada ilustrasi gambar yang dibuat oleh tim marketing di Medco Academy ya Bu ya. Jadi gimana caranya cairannya itu tidak menggembung. Kalau kita punya balon ya, ilustrasinya kayak balon itu kalau isinya air banyak kan, balon di atas sama balon di bawah beda dong. Tapi kalau misalnya cairannya dikeluarin, kulit balon di atas sama kulit balon di bawah kan rapat begini. Oke? Pada saat kulitnya sudah merapat seperti ini, enak udah cairannya keluar dengan sendiri. Jadi tubuh nggak akan menghasilkan cairan lebih banyak lagi. Jadi setelah midcovaxin yang dimasukkan dalam dalam goa itu Bu, mubazir Bu ya? Betul Pak, korek, mubazir. Karena tunnelingnya panjang sekali Pak. Kalau tunnelingnya nggak panjang boleh, oke, fine. Tapi kalau tunnelingnya kayak tadi itu kan panjang sekali Pak. Nih ya, lebih dari berapa? Lebih dari sebulan. Ya 15 cm lebih ya. Lebih Pak, Bu, karena pinset tidak masuk. Nah iya justru itu makanya. Jadi kalau apalagi dia luas, oke, dalam dan luas. Biasanya akibat dari gravitasi. Sebenarnya udah turun dia gravitasinya. Kalau di rumah sakit biasanya dirobek kan begini ya. Nah kita kan nggak lakukan seperti itu karena kita sayang nih sama kulitnya dia. Jadi nanti epidermis di atas ini dengan yang di dalam tuh saling melindungi mereka. Tapi kita bantu karena kasusnya udah stadium 1 ini. Yang di luar, yang di dalam
Kemungkinan 2 atau 3 kita nggak tahu kan. Kalau Ya. dia kena otot berarti dia ketiga. Gitu. Berarti kumannya sudah nyampe tuh ke otot. Kalau kumannya sampai ke otot, ya dengan sendirinya tubuh dari dalamnya nutrisinya dia bagus. Mungkin kalau memang sudah ada kultur atau dikasih, sebetulnya saya tidak terlalu menganjurkan untuk antibiotik kalau pasiennya nggak demam ya. Yang penting energi si pasiennya untuk melepas sel-sel yang tidak dibutuhkan, dia akan luluh dengan sendirinya. Itu yang paling penting sih. Terus pasiennya juga bisa nyaman kan kalau dia jalan, drainase dengan sendirinya turun. Kalau pasiennya tiduran atau kita bebet begini aja, kita tutup di sini, Pak. Terus 2 hari baru dibuka, itu cairan yang tadinya banyak di sini, ini udah nggak bisa menampung, gelembung dia di atas. Pada saat Bapak buka langsung biur nggak? Bocor nggak? Ya. Iya, oke. Jadi cairannya akan timbul banyak sekali. Karena tadi ya, kita tutup. Jadi kayak saluran air, kita sumbat. Ngambek nggak dia saluran airnya? Ngambek ya? Langsung biur gitu dia ya. Ya, Bu. Kalau dimasukin Kutimet Soma atau Acticot boleh nggak? Tetap mau ada yang dimasukin. Nanti boleh, kalau kanulingnya tidak luas. Sekarang kita nggak tahu nih luasnya seberapa besar, terus kemudian dalamnya seberapa besar. Kalau pasien gravitasi, biasanya itu satu paha, satu berkeliling gitu. Kalau kita cuma ngasih ecek-ecek misalnya ini luka ya, luka. Terus karena kita cuma punya salepnya sedikit misalnya, terus kita kasih ya udah segini aja deh gitu ya. Terus kemudian kita tutup. Banyak nih kasus nih kita di mana-mana ya. Terus kita tutup. Dah, kawat. Terus kita tanya, udah pakai metcovazine atau udah pakai dressing modern belum untuk lukanya? Oh sudah, katanya. Tutup lagi, sudah. Gitu. Tapi cara makainya gimana? Nah itu penting untuk dievaluasi itu. Karena kadang orang sudah menggunakan modern dressing, udah pakai Algel Ag misalnya, udah pakai Cardoximar iodine misalnya ya, pakai Idosol misalnya, udah pakai metcovazine ya, terus tapi bilangnya ngotot gitu. Ternyata yang dia pasang cuma begini aja. Kira-kira sembuh nggak? Enggak, ya nggak. Sama, kita masukin ke dalam, kita nggak tahu loh seberapa luasnya. Mungkin cuma yang kena segini aja. Kalau yang kena segini aja, useless nggak penggunaannya? Nggak berguna ya? Kurang lebih kayak gitu. Terus kapan kalau mau kita pakai yang seperti tadi? Kalau tunnelingnya pendek. Jadi kita bisa melakukan perabaan. Jadi tunnelingnya, oh cuma segini. Oh bisa kita masukin di sini. Boleh-boleh aja. Oke? Jadi tergantung dari lukanya. Ini kebetulan lukanya dalam, terus lebar ya di dalamnya, sudutnya banyak. Sudutnya banyak, berarti tujuan perawatan kita adalah evakuasi cairan dulu. Kalau lubang drainasenya itu udah nutup, tapi masih ada eksudat di dalam. Bagaimana, Bu? Di luar lukanya itu sudah sembuh lukanya, tapi kalau diraba dipencet jaringannya masih lunak. Ambil spray, sedot aja. Jadi jangan dirobek lagi. Saya juga punya kasus tuh di leher malah. Jadi di punuk sini nih, mantan abses ya. Jadi sinusnya belum kebuang. Itu kita raba tuh lunak ya. Ambilin seperti yang 10 cc, jangan tanggung-tanggung. Terus kemudian kita cari mana yang daerah lembek. Kita raba gitu ya, kita raba daerah yang lembek mana. Terus kemudian udah cucuk aja. Terus aspirasi. Itu saya kemarin ngeluarin sampai 80 cc. Banyak nggak? Banyak ya. Itu di punuk tuh 80 cc. Terus dari 10 cc-nya jarumnya bolak-balik keluar nggak? Jangan tuh. Jadi yang udah ditusuk gitu ya. Ini misalnya di jarum ya, di jarum. Yang udah ditusuk buka dulu. Buang dulu, taruh tempat terus masukin lagi. Ya. Ini jarumnya tetap nempel di tempatnya si pasien. Jangan udah 10 cc cabut terus buang terus masukin lagi jarumnya, jangan ya. Jadi masukin dulu, ambil, sedot, terus udah gitu putar, jarumnya tetap di tempat, ini buang, terus masukin lagi boleh.
Oke, Bapak Ibu semuanya, hari ini satu kasus tapi cukup panjang pembahasannya dan saya rasa mungkin masih banyak juga pertanyaan terkait dengan kasus ini. Tapi kita tetap bisa terus berkomunikasi di dalam grup Medcovazi Nursing Care. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya yang belum masuk ke dalam grupnya, silahkan nanti bisa join terlebih dahulu sehingga selalu dapat update. Dan kita akan ketemu lagi di hari Kamis. Jadi setiap hari Selasa dan Kamis selalu ada layanan konsultasi by Medcovazi Academy gratis bersama One Expert. Hari ini bersama Bu Ida, nanti hari selanjutnya bersama dengan Pak Kana, Pak Agung, dan bersama One Expert lainnya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Ida untuk hari ini. Dan juga terima kasih banyak untuk Pak Sukaryono karena kasusnya keren sekali, Pak. Selamat dan semangat untuk merawat pasiennya. Dan sampai jumpa di kegiatan di hari Kamis selanjutnya. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya.